Ya, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya mau sampaikan dengan adanya berita ini, saya sedih ya. Dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah. ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya dengan minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. ini saya sampaikan sebenar-benarnya karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry, itulah yang saya lihat ya. Dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan, sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry iya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endosannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Itu jadi Artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya? keringat Ferry Dari keringat ya, Ferry dari keringat Ferry masuk ke Vena. Rekening Vena. Karena rekening Vena. ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola, yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya? Bukan ya? bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas cerita Bukan. apa yang Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Tanggal 8 itu seperti biasa kita ribut masalah seperti itu ya. Kemudian aku tuh udah capek. Karena aku selalu bilang, aku nih ditunggu masyarakat Tulung Agung jam 10. Itu tuh dari jam 6 ngeributin hal yang sebenarnya aku nggak. Bukan waktunya suami ngeributin hal yang nggak penting. Karena setiap hari pun kalau aku nggak ada kerjaan di dapil, aku melayani kok dengan baik. Baik. Jadi aku komplain, aku bilang aku capek kalau kayak gini. Saya hanya mau kerja, tolong dukung. Ribut sampai jam 7. Kemudian aku dandan, ada lagi ribut masalah pintu. Masalah pintu aja bisa jadi ribut. Akhirnya aku udah mulai capek, karena aku kan kalau mau ketemu masyarakat aku juga mesti tenang perasaan. Iya, betul, setuju. Akhirnya ribut-ribut lagi sampai akhirnya keluarlah kata-kata dia yang menurut aku, ya udah saya temenin 3 malam, 3 hari, tapi habis itu kamu hidup sendiri. Nah disitulah saya udah mulai ngerasa cukup ya. Kalau diancam-ancam mau ditinggalin, kenapa nggak sekarang aja, saya bilang. Oke, baik. Untuk Mbak Vena Melinda, bahwa tadi seperti yang sudah Mbak Vena katakan, dipiting segala macam tindak kekerasan. Apakah setelah melakukan itu beberapa bulan terakhir ada permintaan maaf dari Jadi Ferry gini, Irawan? kalau habis meeting dan aku mengancam aku nggak kuat,
Karena aku sudah komit, jadi istri aku tidak pernah menuntut ya secara finansial. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, aku komit. Jadi aku nggak pernah nuntut soal finansial. Jadi mungkin kalau ada orang bilang, oh soal finansialnya. Bukan soal finansialnya, tapi soal kekerasan fisiknya. Ya. Dan mungkin selama ini aman, karena dia tahu dia tidak meninggalkan bekas. Ya. Intinya kakak sudah menerima apa adanya Ya, dengan konsekuensinya. tapi tanggal 8 ini yang aku pengen cerita supaya nggak terputus-putus. Di saat aku bilang, oke mau ninggalin, sekarang aja tinggalin. Karena aku udah capek hidup kayak begini. Aku hanya pengen kerja, susah banget. Ya. Dan akhirnya kita berantem hebat. Seperti biasa karena aku melawan, dia angkat badan aku, dia dorong ke tempat tidur. Kemudian dia tindih badan saya, makanya saya nggak bisa bergerak kaki bagian bawah. Dia pegang tangan saya begini dan dia tekan itu yang namanya ini tulang hidung saya tuh kalau hitung 1 sampai 10 itu kayak orang sakit dari 1, 2, 3, 4. Semakin lama semakin kencang. Iya, dan Ditekan saya- dengan menggunakan. Jidat. Oke, baik. Dan disitulah aku udah dari yang terang, kan aku natap langit-langit. Dari yang terang sampai gelap, sampai aku bilang, Bi, ini patah hidungku, patah. Nah, karena dia kebiasaan dengar kode dari aku, dia lepasin. Begitu dia lepasin, aku bangun, darah ngocor. Aku juga kaget, dia kaget. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah, dia mau ngelap darah, dia mau menghilangkan barang bukti. Di situ aku dorong, aku bilang, enggak, ini saya mau nelpon ibu saya. Makanya saya ambil handphone, kemudian dia rampas lagi, saya ambil telepon sebelah tempat tidur karena saya mau hubungi operator hotel, saya mau minta pertolongan, diambil lagi, kemudian qadarullohnya itu darah ngocor yang mestinya saya lemes mungkin ya. Itu Allah memberikan saya kekuatan, saya bisa loncat kayak kijang, saya bisa lari keluar sambil tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tapi hari itu nggak ada yang nolong karena itu hari Minggu. Mungkin sebelah-sebelahnya penghuninya pada sarapan dan di depan hotel itu ada Car Free Day. Jadi ada musik senam yang keras banget. Jadi saya tuh bingung. Saya pencet liftnya nggak kebuka. Ada mbak-mbak janitor di ujung situ. Saya bilang, Mbak, tolong saya, Mbak, tolong panggil polisi. Tapi si Ferry suruh mbaknya menjauh. Makanya mbaknya bukan deket sama aku. Mbaknya ngejauh. Nah karena mbaknya ngejauh, aku cuma bilang, Mbak, tolong Mbak panggil polisi. Tapi yang ada di pikiran aku adalah aku harus ambil HP supaya aku bisa foto. Akhirnya aku loncat lagi ke kamar. Habis itu dia ambil aku, dia dorong lagi ke ujung tembok, ke sudut tembok lah. Di situ aku udah ngerasa ini mati nih aku, karena dia udah lebih beringas kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku bisa punya pikiran, aku tatap matanya Ferry. Aku bilang, Bi, jangan bunuh aku. Ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Di saat aku ngomong ibu, dia memang matanya berubah, dia seperti tersadar. Makanya aku ambil handphone lagi, aku pencet siapapun yang ngangkat. Dan kebetulan aku pencet video call ketua DPD partai aku. Dan disitulah dia ngeliat aku udah berdarah-darah. Aku cuma bilang, Mas tolong aku Mas. Dia pikir aku kecelakaan. Mbak kecelakaan enggak, hidungku kayaknya patah, tolong aku. Aku dipatahin suamiku, aku pikir aku patah karena sakitnya luar biasa. Tolong saya panggil polisi. Dan mbak-mbak yang tadi, janitor, udah datang sama security. Hal pertama yang ditanya sama security, ada apa Pak Ferry? Sebetulnya di situ aku nggak mau melapor. Tapi aku mau, apakah dia gentleman, dia mengakui perbuatan. Apa jawaban Ferry? Dan pada saat ditanya, karena aku di sini, dia di sini. Jadi aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri, dia atur badannya, body language-nya, dia atur mukanya innocent, dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa-apa. Wah, di situ saya bisa menilai suami macam bagaimana yang melihat istrinya sudah berdarah-darah, bukan yang menolong malah menghalang-halangi saya, meminta pertolongan. Di situ saya udah poin. Ini orang nggak jujur. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan.